Dia adalah dewa perang yang disebut Ciyu dalam mitologi Huaxia. Para kaisar kuno ingin menjadi raja, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Namun, menurut catatan sejarah liar, Ciyu memakan manusia. Jadi, para raja hanya bisa mempersembahkan manusia hidup sebagai korban kepada Ciyu, untuk bisa diangkat sebagai raja. Namun, ketika tiba giliran Qin Shi Huang, dia hanya datang sendirian dengan membawa sebuah peti mati. Ciyu sangat mengagumi keberanian Kaisar Shi Huang, karena raja-raja lain saat bertemu dengannya. Semua orang menggigil ketakutan. Hanya Qin Shi Huang yang tampak tidak terpengaruh. Kemudian, Ciyu mengajukan syaratnya. Persembahkan 1000 manusia sebagai korban hidup, lalu berlutut di depan saya. Saya akan membolehkanmu menjadi Kaisar Huaxia, Raja segala raja. Setelah mendengar itu, Kaisar Shi Huang menyatakan bahwa dia sudah siap. Kemudian dia melemparkan peti mati di sampingnya ke arah Ciyu. Hasilnya di dalamnya hanya ada satu patung lumpur. Setelah mencicipi, Ciyu meludahkan lumpur yang memenuhi mulutnya kepada Kaisar Shi Huang. Dia menyadari bahwa dirinya telah diperdaya, lalu mengancam lawannya jika tidak melakukan sesuai perintah, maka tidak akan bisa menjadi kaisar. Namun, jawaban Ciyu hanya 2 kata, tidak baik. Dalam pandangan Kaisar Qin Shi Huang, tahta yang didapat setelah tunduk kepada monster semacam ini, bukan raja yang sebenarnya, yang diberikan oleh pseudo dewa pemakan manusia ini. Terlihat bahwa raja-raja sebelumnya sebenarnya tidak layak disebut raja. Kaisar Shi Huang ingin mengalahkan Ciyu, lalu menjadi kaisar pertama. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya pertempuran itu. Yang diketahui adalah kekalahan Ciyu adalah akhir dari segalanya. Mulai dari saat itu, sejarah Huaxia baru benar-benar mulai dikelola oleh manusia itu sendiri. Baik, setelah itu, Qin Shi Huang dinobatkan di Gunung Tai. Dan selama pertempuran melawan Ciyu, dia berhasil memahami sebuah keterampilan luar biasa. Ini adalah seni bela diri tertinggi yang terdiri dari 5 sistem utama. Dan nama itu adalah Ciyu. Ares di panggung pertempuran baru mengerti mengapa dia tiba-tiba terlempar keluar saat itu. Sekarang kekuatan ini digunakan lagi pada Hades. Tapi Ares masih tidak tahu apa sebenarnya prinsipnya. Hermes di samping mulai menjelaskan. Kekuatan besar dari serangan Hades tadi, sebagian dialihkan arahnya. Sementara bagian lainnya dipantulkan kembali. Dengan kata lain, Hades terlempar oleh kekuatannya sendiri. Hades berdiri dengan goyah. Dia akan mulai serius. Namun sebelum itu, dia bertanya kepada Qin Shi Huang. Bagi kamu, apa itu raja? Raja, apa? Tidak bingung, tidak menyerah, tidak bergantung. Kapanpun, selalu berdiri di depan rakyat. Itulah arti menjadi raja. Hades terdiam sejenak setelah mendengarnya. Lalu dia mulai tertawa terbahak-bahak. Suara tawa menggema di seluruh medan perang. Qin Shi Huang juga ikut tertawa terbahak-bahak. Tawa kedua orang itu membuat penonton di sekitarnya merasa bingung. Tetapi Kaisar Shi Huang tidak tahu apa yang sebenarnya membuat Hades tertawa. Akhirnya Hades berkata bahwa dia sangat mirip dengan saudaranya